Video yang lo tonton ini dipersembahkan oleh 1%, sekolah kehidupan terbesar di Indonesia. 1% memiliki berbagai layanan yang sudah membantu ribuan orang mencapai hidup seutuhnya. Buat informasi lebih lanjut, lo bisa cek link yang tercantum pada description box. Akhir kata, selamat menonton. Selama masa pandemi ini, apakah waktu istirahat lo lebih banyak dari biasanya? Atau malah justru lebih nggak teratur? Mungkin akhir-akhir ini, beberapa dari lo jadi sering begadang di malam hari dan bangun lebih siang. Mungkin juga tiap malam sebagian dari lo nyempetin waktu buat maraton film atau scrolling medsos yang lama banget sebelum tidur. Atau mungkin lo udah sering gitu, kayak susah tidur, ngalamin waktu tidur yang berantakan ini sebelum masa pandemi. Dan tiap malam, mungkin ketika lo ngeklik video ini, banyak dari lo yang ngerasa pastinya ya, ada aja yang bikin lo susah tidur. Nah, karena malamnya lo nggak bisa tidur, lo jadi ngerasa capek banget di siang hari, dan ini bikin lo susah konsen. Bahkan lo jadi suka marah-marah alias sensi kalau ada temen yang nanyain suatu hal ke lo. Pertanyaannya adalah, sebenarnya ada apa sih sampai lo nggak bisa tidur gitu? Sampai lo susah banget untuk tidur. Terus, gimana ya cara biar kita tuh bisa ngebenerin waktu tidur kita? Nah, buat lo yang susah tidur dan mau tahu jawabannya, lo tonton video ini sampai habis, gue bakal ngejelasin kenapa sih sebenarnya kita tuh susah tidur dan tips trik supaya nantinya lo bisa tidur dengan normal. Oke? Sebenarnya lagunya Rhoma Irama yang nyuruh kita jangan begadang gitu. Kalau nggak ada artinya ya bener juga. Selain lo jadi capek dan sensian di siang harinya, kurang tidur itu bisa berefek negatif ke kesehatan lo dalam jangka panjang. Berdasarkan penelitian yang gue baca, tubuh lo itu jadi punya peningkatan resiko penyakit seperti obesitas, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, diabetes, sampai kematian dini. Kalau lo tidurnya tuh jelek. Makanya penting buat lo untuk punya kualitas dan kuantitas tidur yang baik. Selain menghindari lo dari berbagai penyakit, cukup tidur juga bakalan ngedukung produktivitas lo. Gitu. Banyak banget hal baik yang bakal datang dari kebiasaan tidur yang baik. Nah makanya buat lo yang ngerasa kualitas dan kuantitas tidurnya buruk, ini sebenarnya ya bisa dibenerin gitu. Ini nggak apa-apa, normal, dan ini bisa dibenerin. Ini masalah banyak banget orang, tapi langkah pertama yang bisa lo lakuin adalah lo cari tahu penyebabnya. Jadi gini, coba tanyain ke diri lo sendiri, sebenarnya gaya hidup atau kebiasaan yang lo jalanin itu kayak gimana sih? Apakah lo sering ngopi, atau lo sering mengkonsumsi kafein, atau lo sering makan sebelum waktu tidur, atau lo kebanyakan tidur siang gitu, jadi susah tidur malam. Nah, kebiasaan yang kayak gitu tuh, yang bisa memengaruhi tidur lo di malam hari. Misalnya, lo suka ngopi. Kafein itu kan sebenarnya bikin kita nggak ngantuk ya. Nah, kafein ini sebenarnya itu memblokir suatu zat kimia dalam otak yang membuat kita tidur gitu. Jadinya, zat kimia itu nggak bekerja, dan alhasil kita nggak ngerasa ngantuk. Di sistem metabolisme badan kita, kafein itu butuh waktu selama 8-14 jam buat hilang. Itu pun masih setengah dari jumlah total kafein yang kita konsumsi. Berarti kalau lo ngopi jam 5 sore, setengah dari kafein dalam tubuh lo itu masih bisa bertahan sampai jam 7 pagi. Ya pantas aja lo susah tidur kalau misalnya lo sering ngopi di waktu yang nggak tepat gitu. Makan berat sebelum waktu tidur juga perlu lo hindari. Beberapa ahli bilang kalau makan sebelum tidur itu bisa bikin asam lambung lo naik yang memicu lo ngerasain mules, nyeri atau batuk yang nantinya malah bikin lo susah tidur juga. Dan lo harus pastiin juga kalau lo tidur bukan dalam keadaan lapar. Nanti ya perut lo yang keroncongan juga sih, yang bikin lo juga sama-sama susah tidur. Jadi jangan kekenyangan, jangan kelaparan juga. Nah, buat lo yang suka main HP atau maraton film di jam-jam tidur, gadget yang lo pakai itu memancarkan cahaya dan merangsang otak lo buat terus terjaga. Udah cahayanya ngebuat lo terjaga, ngebuat lo bangun, ditambah filmnya yang seru, akhirnya lo lanjut nonton terus dong, sampai mungkin larut malam atau sampai subuh gitu. Akibatnya, pagi-pagi lo jadi ngantuk dan tidur lama banget di siang hari. Jadi kebalik kan, malam buat aktivitas, siang malah tidur. Penyebab lain kalau lo susah tidur itu bisa jadi karena lo lagi ngerasa stres. Nah, mungkin lo sering mikirin kerjaan, deadline, ada masalah keluarga, masalah pacaran, dan lain sebagainya. Atau insecure gitu, overthinking pas lagi tidur. Kondisi ini bikin tidur lo ya bisa dibilang gak berkualitas lah ya. Dan malah nambah-nambah stres juga. Lo susah tidur karena stres dan stres karena susah tidur, jadinya lingkaran setan, ya terus aja berlanjut kayak gitu. Nah, stres yang lo rasain ini sebenarnya wajar ya. Tapi jadi nggak wajar kalau misalnya ini ngeganggu kehidupan lo termasuk pola tidur lo. Nah, kalau lo ngerasa keganggu banget dan nggak bisa handle ini sendiri, sebenarnya lo bisa konsultasiin ke profesional yang bisa ngebantu lo mengatasi masalah ini.
Salah satunya adalah dengan mentor atau psikolog 1%. Di program mentoring lo bisa diskusi one-on-one dengan mentor yang oke untuk menangani masalah stres sampai mengganggu kualitas tidur. Lo juga bakalan dapat psikotes yang akan ngebantu lo untuk mengenal diri lebih dalam, dan juga worksheet yang dirancang untuk ngebantu lo menangani masalah tidur yang lo alami. Ada satu hal juga yang perlu lo perhatiin, kalau lo ngerasa gampang tersinggung dan ngantuk terus di siang hari, atau lo ngerasa sulit konsentrasi, sulit fokus gitu ya, dan lo ngerasa kesulitan tidur lo itu udah parah banget, nah ini bisa jadi lo udah mungkin ya ada gejala gangguan klinis gitu, atau gangguan tidur. Nah kalau misalnya lo udah ngerasain gejala-gejala tadi, dibandingkan sama mentor ya, gue saranin buat konsultasi ke psikolog, atau ke psikiater, atau ke dokter juga gitu. Di 1% kita juga ngadain konseling sama psikolog buat nyelesain gangguan tidur lo, kalau memang gangguannya udah cukup berat. Udah gangguan klinis yang hanya bisa ditangani oleh konseling misalnya. Nah kayak gitu ya. Nah terus sebenarnya kita juga bisa ngelakuin beberapa tips ini. Ada beberapa cara yang bisa lo coba. Pertama, lo bisa coba untuk mulai bikin jurnal tidur. Jurnal tidur ini berguna buat nunjukin kebiasaan lo yang ngaruh ke kesulitan tidur yang lo alami. Terus kalau misalnya lo mau konsul gitu ya, ke mentor, psikolog, atau dokter, lo juga bisa pakai jurnal ini buat bantu proses konsultasi. Hal-hal yang perlu lo cantumin biasanya ya, itu pertama jam berapa lo tidur, jam berapa lo bangun. Yang kedua, berapa total jam lo tidur dan lo ngerasa tidur lo berkualitas atau enggak. Terus yang ketiga, apa yang lo lakuin waktu lo bangun. Misalnya, lo minum air putih atau meditasi dan lain sebagainya gitu. Terus yang keempat adalah jenis dan jumlah makanan atau minuman yang mengandung kafein, itu lo catat juga. Dan juga obat-obatan yang lo minum, termasuk dosis dan waktu konsumsinya. Kalau lo ngerasa terlalu ribet, ya pakai aplikasi aja sih. Udah banyak banget aplikasinya, di Notes juga bisa di HP. Jadi nggak ada alasan ya kalau misalnya lo ngerasa kayak sulit untuk ngelakuinnya, udah banyak sih aplikasi yang bikin ini gampang gitu. Yang kedua, coba terapin pola hidup sehat. Buat lo yang hobi ngopi, coba mulai kurangin sih. Terutama di jam-jam yang lo tuh sebenarnya disarankan untuk gak ngopi. Hindari juga kebiasaan merokok, minum alkohol, dan mengonsumsi makanan berat ketika lo mau tidur. Seenggaknya ya kasih waktu 1 atau 2 jam lah sebelum lo tidur kalau lo mau makan berat. Atau ya lo bisa usahain makan sekitar jam 6 atau 7 malam kalau misalnya lo tidur jam 9 atau jam 10. Penelitian juga nunjukin kalau orang yang olahraga rutin punya kualitas tidur yang lebih baik dibandingkan yang enggak. Makanya sempetin juga buat olahraga, latihan fisik yang ya ringan juga nggak apa-apa. Tapi jangan juga olahraga untuk deket-deket waktu tidur gitu. Soalnya detak jantung dan tanda vital tubuh lo itu butuh waktu buat kembali normal setelah lo berolahraga. Kalau lo cuman punya waktu di malam hari buat olahraga, ya kasih waktu 1-2 jam sebelum tidur gitu. Sama kayak makan ya. Biar ada waktu pendinginannya dan kondisi tubuh lo bisa rileks. Dan biar waktu tidur lo gak kebalik-balik, malam jadi siang, siang jadi malam, coba hindarin hal-hal yang bikin lo jadi bangun gitu. Contohnya gadget. Taruhlah gadgetnya itu jauh-jauh dari kasur. Minimal 2 jam sebelum tidur, ya jangan mainin gadget lagi lah. Nah, kalau misalnya lo ngerasa susah manage waktu nih dan sering begadang buat kerjaan gitu ya. Nah, 1% sendiri punya worksheet yang menarik tentang scheduling atau mengatur jadwal dan prioritas. Yang bisa lo coba kalau misalnya lo ikut mentoring atau counseling gitu. Kalau lo ngerasain stres yang ganggu pola tidur lo, coba cari cara biar lo bisa mengelola stresnya, biar ini nggak bikin lo susah tidur. Contohnya, lo bisa bikin badan dan pikiran lo rileks sebelum lo tidur gitu. Lo bisa kasih waktu juga ke badan lo misal sejam sebelum tidur buat ngerenggangin otot gitu, atau badan. Dan banyak lagi juga worksheet lain kayak misalnya worksheet mindfulness, worksheet meditasi, dan lain sebagainya. Worksheet ini bakalan bisa lo dapat sekali lagi ya kalau misalnya lo ikut mentoring atau counseling. Kalau lo ngerasa butuh untuk konsultasi di program mentoring atau counseling, please lo bisa klik link di bawah ini, di description box ya, buat info lebih lanjutnya. Atau lo bisa klik 1%.net untuk daftar, oke? Nah, segitu dulu pembahasan susah tidur dari gue. Semoga video ini bisa ngebantu lo memperbaiki kesulitan tidur lo, dan mengatasi masalah tidur lo. Ingat kalau misalnya kualitas dan kuantitas tidur lo baik, lo bakal ngerasain peningkatan konsentrasi, energi, bahkan juga kualitas hidup lo secara keseluruhan. Dan ingat bahwa perubahan besar itu dimulai sedikit demi sedikit. Meskipun besok mungkin lo nggak berubah sebegitunya dalam hal tidur, gue sih nyaranin ke lo untuk jangan lupa buat nyoba dikit-dikit cara-cara yang tadi gue sebutin. Atau nyoba konsultasi lah ke psikolog atau psikiater atau misalnya ke mentor gitu. Please, lo bisa mulai sejak malam ini. Karena ya, itulah kenapa nama kita 1%. Untuk berkembang menjadi lebih baik, sebenarnya lo nggak butuh perubahan drastis banget gitu. Lo hanya butuh minimal 1% aja improvement, perkembangan setiap harinya, supaya nanti lama-kelamaan lo bakal berkembang terus-menerus, jadi lebih oke, dan lama-kelamaan ya lo bakal bisa hidup seutuhnya, gitu ya.
Akhir kata, gue Evan dari 1%. Thanks.